Halo, bagaimana kabarnya? Halo, Feli. Halo, Feli, Anissa. Halo Pak, Gimana kabarnya? Sehat? Mana wajah kalian? Mana wajah kalian? Sehat? sehat Pak, Lagi ngapain kalian? sehat Pak, sehat Pak. Feli lagi ngapain ini? Ayo kabari teman yang lain bermasuk. Sebentar ya, Bapak buat absen dulu ya. Sudah ada yang berhasil menginstalnya? Sudah masuk apanya? Absensinya dari Classroom? Sudah dilihat? Halo? Belum Pak, belum Pak. Belum dilihat. Diisi dulu ya. Ini aja yang masuk. Mungkin ada lagi, Pak. Mana?
Ayo, kita mulai. Erika, Eli, Elvira, Willy, Rizada, siapa lagi nih? Audi, Teresia, Laston, Siti, Dharma. Mana wajahnya? Kenapa ditutup kameranya baru mulai? Nanti kan kalau Bapak udah baca slide, bisa kalian tutup. Iya, Pak. Belum mandi ya? Atau kayak mana? Bukannya takut. Baru bangun. Udah, Pak. Udah kerja pun, Pak. Si Sally baru bangun katanya. Astaga. Nah, lihat tuh si Risa ada itu. Udah pakai baju kampus. Dia dari Indo, dia kuliah. Oke, jadi materi kita seharusnya sudah sampai di sini. Membahas tuas dialog, log, dan intent. Tapi sebelum itu, nah ini dia kita mau menampilkan pesan. Jadi kalau kalian pernah menekan tombol keluar, kan ada keluar pesan. Misalnya, apakah yakin Anda ingin keluar? Ada gitu kan? Pak. Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. Sering tuh di jadi, Android. nah, seperti itu. Gini. Terus kalau di Android juga banyak seperti ini. Cuman yang jadi masalah, tadi ada beberapa yang WA Bapak, Pak, katanya, punya saya udah saya install, siapa tadi? Siti, Pak. Laptopnya Ah, rusak. Kayak mana coba, Pak? kalian yang mana kalian install? Jadi gak usah pakai Java, gak usah pakai Android Studio. Kemarin udah Bapak suruh ke apa? Eclipse saja. Pak, suaranya nggak jelas. Kan sudah Bapak alihkan ke Eclipse, sudah kalian install. Mana ya kok nggak terpasti? Pak, kemarin Siti install yang Bapak bilang itu kan, yaitu masih muter-muter rupanya layar laptop Siti jadi bagi 4 kayak gitu, Pak. Kayak mana coba sampai sekarang nggak bisa, Pak. Rusak udah. Iya, setting install yang mana? Yang Bapak kirim linknya di WA. Yang Eclipse? Nggak tahu lah, Pak. Pokoknya yang link itu yang Bapak kirim. Mana Bapak kirim ya? Mungkin gara-gara semua Siti coba jadi hang laptopnya kayak orangnya udah. Jadi nanti kalian buka link ini, udah. Apa lagi yang punya masalah? Pak, jadi kayak mana laptop Siti itu, Pak? Install ulang lagi. Jadi gini, biar lebih ya. Kenapa? Nah, udah tadi. Oke. Jadi di sini apa namanya? Nanti kalian install ini nggak masalah ya. Udah bagus. Coba Pak coba. Punya si Fahmi udah jalan. Fahmi Azhar. Kemarin agak menyala lagi, Pak. Nggak Apa? jalan lagi dia, Pak. Ini masih kemarin nggak jalan lagi. Ini masih coba-coba lagi, Pak. Nggak jalan. Nah, nanti kalian install ini. Yang pertama jadikannya kan.
Ya di download dulu ini jadikannya baru ADT bundle ini. Sudah, nanti dia hasilnya seperti ini. Jadi kita flashback dulu ya sebelum kejauhan kita. Kemudian di mobile. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini ketika di download. Ini yang JDK tadi kan. Kemudian ADT bundle-nya ini dalam bentuk WinRAR. Sudah? Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, nanti yang JDK-nya ini kalian install lah. Misalnya kalian buka gini kan. Nah, terus kalian next kan aja. Karena kalau install JDK-nya nggak terlalu apa. Nggak ribet. Nah, kalau sudah gini nanti kalian next saja. Sampai selesai. Sudah, itu untuk JDK. Ya kan? Habis itu, yang ini tadi, yang dalam WinRAR, kalian ekstrak. Tahu ekstrak? Tahu, Pak. Oke, setelah diekstrak, nanti hasilnya seperti ini. Ada folder Eclipse, ada folder SDK, dan ada SDK Manager. Sudah? Setelah itu Eclipse-nya kalian buka. Terus yang gambar ungu nih, warna ungu. Yang warna ungu ini. Kalian buat apa? Ke desktop. Klik kanan. Kemudian send to desktop. Paham? Sampai sini? Paham, Pak. Sudah. Maka ketika sudah kalian buat di desktop, kalian klik lah, double klik. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, kemudian nanti dia meminta workspace-nya di mana. Workspace ini artinya di mana kalian mau bekerja. Paham? Maka kalian buatlah folder. Misalnya Bapak kan buat foldernya di kemudian workspace ini dia. D, kemudian workspace. Jadi tempat kerja Bapak ini. Paham? Jadi harus sama yang di Eclipse ini tadi. Sudah, sesudah itu oke kan? Sudah di oke. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini Bapak close saja ini. Jadi fungsinya si workspace tadi, dia di sini terdaftar apa-apa yang sudah pernah dikerjain. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, punya Pami gimana? Udah sampai sini. Nah, kemarin udah ke situ, Pak. Cuma pas buka Eclipse lagi dari file tadi, itu nggak jalan, Pak. Tapi pas nyoba itu kemarin udah bisa. Jadi gini, kita masuk ke settingannya bagaimana menghubungkan Eclipse-nya ke Android, ke apa namanya SDK Manager. Jadi yang pertama tekan Help, sudah. Habis itu pilih Install New Software. Kalau kalian bingung, kalian catat. Kalau enggak ya lihat lagi nanti videonya kalau udah Bapak upload. Install di software. Kemudian pada Workwith ini,
pada waktu ini kalian ketikkan nanti SSL. Ketikkanlah di situ SSL. Maka double klik. Sesudah di double klik, checklist, kemudian next. Paham? Bapak nggak berani lagi ngoke kan karena cuma semalam jadi nggak jalan emulatornya. Sudah, jadi nanti begitu kalian next, yang aktif itu hanya back dan cancel. Di sini masih ada problemnya. Maka nanti close saja. Sesudah itu apa lagi yang mau kita kerjakan? Masuk ke SDK manajernya yang di folder tadi. Sini. Pilihlah SDK manajernya yang ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kalian double klik. Nanti dia tampil di taskbar seperti ini. Pahami udah sampai sini belum? Maka nanti kalian checklist lah yang dia 19.0 di sininya. Yang ada status installed dia nanti. Misalnya ini karena sudah terinstall, dia yang terinstall ini. Android SDK Build Tools 19. Nah, inilah di checklist. Kemudian di sini juga nanti kalian checklist. Di Android 44 API 19. Paham sampai sini? Maka nanti begitu kalian checklist, di sini sudah ada tulisan installed. Pahami kemarin gitu buatnya? Tidak? Tidak, Pak. Nah, nanti maka setelah kalian buat, nanti setelah kalian checklist, di sini ada install package-nya. Ada berapa yang mau diinstal. Yang penting kalian centang yang API 19. Paham? Kemudian di sininya juga tentang yang 19. Nanti statusnya ada installed. Sudah? Kalau sudah kalian install, kalian masuk ke sini. Apa namanya? Ini kan ada dua. Android SDK Manager dan Android Virtual Device Manager. Dia yang ini. Dia ada dua ini. Nah, Bapak bagi dua. Jadi kalau yang ini tadi namanya Android SDK Manager. Ya. Jadi kalau yang ini dia namanya Android Virtual. Disinilah kita mau mengatur, mau menginstal emulatornya. Maka pilih yang Android Virtual Device Manager. Oke, maka nanti tampilannya seperti ini. Kelihatan kan? Kalau bingung sampai di sini, kalian balik aja ke materi pertemuan 2. Di situ ada lihat aja dari classroom-nya. Ah, dipilih sini. Klik new disuruhnya kan. Habis itu kita disuruh mengikuti ini dengan membuat nilai storage-nya 500 MB. Maka klik new, buat namanya tadi apa, emulator. Karena Bapak udah ada, Bapak ganti jadi emulator 3. Oke, kemudian pilih dia tipenya 2,2 kVA. Kemudian MIB-nya di situ kan suruh ke 500, setelah ke 500. Sudah.
Kemudian bagaimana? Ini di sini dibuat kenapa tidak aktif buktinya? Baca ADP name emulator tree content invalid karena tidak menggunakan karakter yang sesuai. Maka kita harus menggunakan simbol ini. Maka kita ganti dengan atau kita tambahin tulisan underscore emulator underscore 3. Oke. Sudah masuk kan? Ini dia, sudah masuk tidak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, maka setelah kelihatan, nanti kalian tandain, kemudian pilih tombol start yang di bawah kanan. Ini, start. Kelihatan kan? Iya, Pak. Kalian start lah. Kemudian pilih launch. Oke, kita tunggu. Jadi kita tunggu bentar, dia masih loading. Lama dia. Oke, sudah masuk. Jelek handphonenya kan? Mana lebih menarik? Yang kemarin, Android, Pak. Android Studio lah Pak. Ya, lebih menarik itu cuman apa namanya? Karena kita mau cari yang lebih ringan ya seperti ini, handphonenya pun jadi lelet. Enggak, wah maju kemarin cepet-cepet ya. Ini handphone tipe jadul kan masih lambat kan? Ya, terus bagaimana cara kita mau bekerjanya? Ya kan, klik file, kemudian new, pilih Android application project. Sudah, maka kita buat name-nya. Apa mau kalian buat? Misalnya daftar harga, mau kita buat ya. Ya kan? Misalnya kita membuat daftar harga namanya. Klik next, next. Nah, ini terserah kalian mau ngaturnya bagaimana. Next. Kemudian pilih blank activity. Sudah, ini terserah kalian mau kalian ganti apa. Kalau yang di Android Studio dia kan memang main activity dia kan. Di sini bisa kita ganti namanya. Nanti main activity-nya ini tipe XML.
Oke, maka finishkan saja. Bebas atau mau kalian ganti atau tidak, finish. Oke, maka sudah masuk ya di sini. Bisa kalian lihat. Ini. Sudah masuk kan? Sudah, Pak. Iya. Terus kalau kalian buka di folder yang tadi workspace tadi, misalnya Bapak tadi nyimpannya di workspace. Di sini sudah ada. Ini dia. Disinilah program latihan kita. Workspace ini. Oke. Kemudian kalian bandingkan sama yang di Android Studio. Coba kalian ingat. Di sini ada activity main XML dan ada main activity Java. Sama kan? Ada tipe XML dan tipe Java juga kan? Iya Pak, sama Pak. Iya, sama. Karena banyak yang pilih ke sini karena lebih ringan. Tetapi kalau untuk update-nya memang yang itu lebih enak. Sudah. Maka pertama kali kita lakukan adalah masuk ke activity main XML. Nah, jadi ini langsung tampil layoutnya, graphical layout. Disinilah untuk kita mengatur ini, yang Bapak merah ini. Ini untuk layout, ini yang tampil ini layout. Kemudian main activity main .xml-nya tempat menuliskan program XML-nya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Halo, Siti, Diana, Elvira, Suharman, Dharma, Audi, Mau nanya, diem-diem mau aja. nanya, Masa si Fahmi aja yang ngomong dari tadi? mau nanya tapi masih bingung, Pak, karena belum praktek kami sendiri. Kayak mana mau praktek? Audi gimana? Audi, mobil Audi. Audi. Oh, Pak, Siti ini mau nanya. Kita nggak bisa, Pak. Sekali-sekali kita praktek langsung di lab, boleh nggak, Pak ya? Dapat izin nggak ya? Belum Soalnya sama sekali nggak boleh. ngerti prosedur ini, Pak. Belum boleh. Kan belum ada SK-nya dari Menteri. Kenapa belum boleh? Karena memang anak kuliah identiknya pulang kuliah nongkrong. Beda sama anak SMA. Anak SMA kenapa ini buat udah sekolah sebagian? Karena mereka identiknya pulang sekolah ke rumah, nggak ada uang jajannya. Ya kan? Jadilah Pak kayak gini, sementara laptop masih rusak kan, belum bisa sama sekali nginstal. Jadi kami prakteknya kayak mana Pak? Kami belum ngerti sama sekali pelajaran ini loh Pak. Ya kalau masalah laptop kan sudah di Bapak bilang dari awal. Kalian itu anak komputer. Bayangkanlah kalian itu seorang petani. Sudah. Bagaimana seorang petani mau bekerja kalau ladangnya aja tak ada yang mau dikerjakan? Terus kalau kalian lah terlena begini-begini gak punya laptop. Terus kalau skripsi kayak mana? Gak punya laptop juga. Ya seharusnya Punya Pak. pindah jurusan bahasa Indonesia aja atau jurusan tata boga diambil gitu. Rusak Pak. Ya yang lain ada yang nggak punya beluman sampai sekarang. Siapa yang belum punya di sini? Pasti ada. Ya kan? Bagaimana? Ada yang belum punya? Teresia bagaimana?
Ada, Pak. Ada. Sudah dicoba, install Eclipse-nya? Belum? Sudah, Pak, tapi nggak bisa deh, Pak, karena laptopnya nggak mendukung deh, Pak. Kamu installnya Android Studio atau Eclipse? Android Studio, Pak. Hapuslah itu, gantilah Eclipse. Kan minggu lalu udah itu cerita kita kan? Ya kan Fahmi? Udah Bapak suruh ganti Eclipse kan minggu lalu kan? Apa yang dibilang Fahmi ini? Suara angin. Dari minggu lalu tuh udah Bapak suruh ganti Eclipse biar bisa. Karena dia memang lebih ringan. Terus seperti ini kan gampang nih. Seperti kemarin kita ada belajar list view misalnya. Nah, kalau mau buat list view atau text view ya tinggal ini, tinggal drag, ganti. Maka misalnya edit text, misalnya apa? Kan misalnya kan kita tentang daftar harga. Jadi misalnya di sini Bapak buat apa namanya? Ikan bakar. Nanti harganya di belakang. Kan sudah. Kemudian kalau macam mau buat list view bagaimana? List view lihatlah dari mana, buatnya dari komposit. List view. Udah tinggal nambah-nambah programnya saja. Iya kan? Kan lebih gampang. Ini kan layout. Nah, terus bagaimana kita mau programnya? Maka ini pilih yang di samping ini. Ini kan graphical layoutnya untuk nampilkan ini. Maka untuk membuat programnya di sini, activity main.xml. Maka kliklah activity main XML. Inilah programnya. Di sinilah kita nambah-nambahi itunya, list view-nya. Jadi kalau untuk menjalankan emulatornya ini tadi ya, tekan ini, run. Cuman di sini kalian pilih emulatornya mana yang mau digunakan. Misalnya emulator 3. Ya. Run lah. Ini gara-gara semalam Bapak install ulang, jadi kayak gini. Ngajari yang masuk semalam. Emulatornya Bapak reset. Jadi nggak masuk dia. Ya udah gitu aja. Nanti kalian coba ya, biar kita praktekkan pelajaran yang belum kita buat. Risada gimana? Risada Situmorang. Udah diinstal Eclipse-nya. Apa? Macet deh. Yang lain bagaimana? Sudah diinstal? Belum? Saya sudah, Pak. Dharma jalan? Jalan, Pak. Emulatornya jalan? Jalan semua, Pak. Oke, bagus. Punya Bapak semalam, emulatornya jadi nggak jalan. Gara-gara Bapak coba install ulang itu tadi, mulai dari Java-nya. Nggak tahu entah salah di mana jadinya itu. Awalnya jalan.
Kamu pakai yang mana emulatornya ini? Yang berapa device-nya dipakai? Yang baru Bapak pakai, Pak. Yang ini 3,4 ini atau yang 2,7? Semalam jalan, makanya Bapak bingung. Aduh, makanya tadi Bapak bilang Bapak nggak berani lagi install ulang ya. Kenapa Pak? Takut hang Pak? Bukan, jadi data yang udah Bapak setting itu ketimpa, jadi mau hilang lagi settingannya. Nah ini pun handphonenya lama kali dihidupin. Nah, kita coba ya. Jalan nggak dia? Padahal di bawah ini programnya nggak ada yang bilang error. Dia biasanya kalau error warna merah. Sudah kalian coba lah dulu ya. Biar ini Bapak setting lagi. Nggak tahu silapnya di mana ini sekarang. Oke, ada yang mau ditanya? Sudah masuk waktu kita. Finish? Gak ada yang mau ditanya? Titi habis? Pertanyaannya? Habis Bapak, apa mau ditanya? Makanya Mau nangis? diinstal dulu laptopnya, install ulang. Iya Pak, nanti mau diantar ke tukang servis laptop lah Pak. Semalam Siti nangis itu gara-gara itu Bapak tahu. Tukang anak kuliah komputer misalnya di tukang servis, aduh, gawat. Enggak Pak, kayak mana mau benerinya Pak, nggak pandai Pak. Daripada Bapak malah ketawa, kayak mana tuh? Ya iyalah, Bapak aja zaman kuliah udah Bapak install punya orang, lumayan dapat uang 50.000 sekali install. Nggak Ini pandai kebalik. loh, lah Kuliah kayak mana juga nggak pernah belajar loh Pak, nggak pernah belajar install, kayak mana mau belajar karena corona ini, cobalah Pak. Salah siapa? sampai kamu tamat pun memang nggak ada pelajaran membelah-belah komputer, menginstal-instal komputer. Itu dibutuhkan kemandirian, namanya mahasiswa. Mau belajar belajar sendiri, mau pinter belajar sendiri. Kalau yang dibimbing terus itu anak SMA, macam skripsi lah. Emang nanti dibuatkan sama dosenmu. Ini bab 1 kayak gini buat, bab 2 kayak gini buat, ini bukunya ditimang-timang. Kan enggak kan? Malah ditanya, mana apamu? Udah sampai bab berapa? Nah, ini salah, 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 salah. Ya udah, programnya kayak mana? Emang ada dibuatkan program atau diajari buat programnya sama pembimbingnya nanti? Mana ada? Jadi kalau kalian nggak berubah, nggak pengen tahu, ya cerita kalian nanti pas skripsi kayak mana. Ya sudah, ini last time minute. Kita akhiri aja ya. Jangan lupa isi absensi. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Yuk, ingat isi absensi.